Alright, alright. So, uh, gue mau share buat stack bacaan gue sekarang yang berhubungan dengan bisnis. Dan ini most of them gue udah baca ya. Dan bagi gue di antara semua buku bisnis yang gue punya, ini termasuk yang ibaratnya itu lo nggak perlu buku lain deh. Ini udah tergambar semua kebutuhan lo di situ. Dan masing-masing buku ada yang lebih nyentuh di area technical, yang abisnya gue bakalan share, terutama buku sales paling technical menurut gue paling bagus so far. Ada gue bakalan rekomendasiin di sini. Tapi ada juga yang itu fokus ke paradigma kayak what's the core mindset that you should have, itu ada di buku yang nanti akan gue mention gitu. Beberapa dari antara buku ini juga membahas tentang produk secara garis besar. Of course itu bukan produk yang nggak sedalam buku-buku produk yang lain ya, kayak Lean Startup atau apa gitu-gitu, enggak. Tapi ini buku menurut gue penting banget buat lo sekarang yang mau coba untuk lebih dalam di dunia sales, apalagi lo yang nggak ngerti apaan sales itu ya, itu technical banget. Nah, lo bisa baca buku ini. Pertama, gue bakalan rekomend lo dulu buku ini, menurut gue paling penting, Million Dollar Weekend dari Noah Kagan. So Noah Kagan, I can say that he's a quite successful influencer out there, especially around business part. Di buku ini tuh lo bakalan diajarin tentang gimana lo mulai bisnis. So everyone talks about that shit, man. Semua orang tuh ngomong gini loh cara mulai bisnis, gini loh cara whatever. Jadi Noah Kagan nguji tesis dalam buku ini itu dengan cara dia jualan apapun, men. Even kalau dia bikin sebuah casing HP deh misalnya, dia ngebikin tesis dalam buku ini, teori itu dalam buku ini, penerapannya dia bisa jualan casing HP ke orang yang baru dia ketemui di pinggir jalan. Bahkan itu cuma baru 10% dari isi buku ini gitu. Isi buku ini tuh lebih ke arah end to end, mulai dari awal apa yang harus lo lakuin ketika lo baru mulai bisnis sampai di gimana lo nge-scale up bisnis lo punya. Itu Million Dollar Weekend sangat bagus banget menurut gue. Banyak hal yang sulit untuk gue jelaskan secara detail, tapi everything you need to know tentang mulai bisnis itu ada di buku ini, and it's so powerful actually. Next, jangan ini dulu. I think you guys can bisa nebak ya apa sih buku yang kita bakalan bahas. Ini buku lain. Ini buku udah lama, nggak lama sih. Buku ini cukup beberapa bulan, berapa tahun sih faktanya. Ada di list bacaan gue, belum sempet gue baca. Tapi once gue coba untuk baca lagi beberapa bahasan-bahasan di luar sana, buku ini tuh jauh lebih powerful daripada apa yang gue expect. Yaitu Million Dollar Weekend, Timothy Ferriss. Dia percaya kalau lu bisa kerja 4 jam seminggu dan perusahaan lu tetap jalan gitu. How? Nah, ini jelasin di sini gitu. So dia tuh menjelaskan sebuah konsep yang namanya itu Muse. Ini di luar dari all of the stuff kayak business validation, how to kickstart your business, etc. Itu ada pasti di sini, dan gue nggak akan deep dive ke arah situ. Kayak time management, prioritization, etc. Of course dari bukunya judulnya adalah 4-Hour Weekend gitu. Of course he's going to talk a lot about prioritization. And salah satu hal yang menurut gue cukup menarik di buku ini adalah dia bilang most of the time informasi yang lo terima, lo cari itu bukan informasi yang lo butuhin. Most of the time informasi yang lo dapetin, let's say dari social media, like 90% itu mungkin bukan informasi yang penting untuk lo ketahui. Kenapa? Because if that information is really like you really need to know, then someone else will let you know. Someone else will tell you if that information is really important to you, gitu ya. Kalau punya teman ya, kalau punya teman pasti akan ada yang ngasih tahu gitu. So nggak ada yang benar-benar
90% dari informasi yang ada di sosial media bisa jadi disrupsi lu, dan bukan itu buku sebenarnya paling utama. Di sini tuh banyak banget dia ngebahas tentang Muse, konsep Muse. So it's like a small businesses, small services, small products that you can deliver, and itu bisa ngasih lo apa namanya, dia bisa ngasih lo source of income by themselves. Ketika branding lo semakin gede, jualan lo itu akan semakin gede. Ini buku menurut gue bagus banget di pair sama Million Dollar Weekend yang gue mention tadi. Both mengisi spektrum yang berbeda. Gue rasa for our weekend itu bergerak di area managerial, sudut pandang gue ya. He's talking a lot about managerial dengan pipeline bisnis yang tetap tervalidasi juga. Noah Kagan, Million Dollar Weekend, gerak di bagian technical dengan framework bisnis yang juga bagus begitu. Alright, next we have this one is really interesting. Gue akan simpan di akhir. Kelihatan tuh apaan bukunya. Aku akan simpan tuh di akhir. Tapi gue berikutnya akan rekomendasiin Brian Tracy, Psychology of Selling. Oh my god, bukunya udah mulai rusak ya. Iya, sorry teman-teman. Gue beli buku tuh biasanya ketika gue udah tahu isinya ya. Jadi kalau misalnya gue masih belum tahu isinya, gue masih mempelajari, gue beli yang murah dulu aja. Nanti pas udah ada gue melihat isinya bagus, baru gue beli yang versi original sih teman-teman. Jadi gue bisa beli buku buku murah itu banyak, dan gue bisa setelah itu baru gue beli buku yang bagus sesuai dengan kebutuhan gue. Actually, Psychology of Selling judulnya beda banget sama ini ya, Morgan Housel, Psychology of Money. It's actually good books, Psychology of Money, but it's like more financial. Maybe kita bisa bahas yang next tentang financial. Psychology of Selling talking about all of the technicalities as a sales, like how do you deal with the customer, deal with the leads, bahkan kayak hal-hal normatif, hal-hal yang sebaiknya lo lakuin. Dia bikin itu, tulis semua dengan detail. Menurut gue tuh sangat bagus banget. Lo kayak sekolah gitu. Lo kayak belajar technical selling yang itu bagus banget. Mungkin lo perlu kuliah buat dapat itu. Dari sini lo nggak perlu kuliah ya. Lo bisa lo kuliah juga sama Brian Tracy. Ini banyak banget technicality sales di sini, gue nggak bisa mention. Ini bukunya kalau gue udah rekomendasiin bagus aja, percaya sama gue ya. Ini buku bagus banget. Brian Tracy, Psychology of Sales. All of the technicalities of the sales, you can find it there. So it's a really good book to have. Next we have maybe sebelum yang terakhir ya. Lu bisa lihat anyways ya. Kita punya Dale Carnegie. Oh my god, Dale Carnegie. Gue udah baca buku ini dari tahun kapan gitu ya. Dale Carnegie, kayak gue baca Dale Carnegie dari 2018 deh, 2018, dan sayangnya perspektif gue ketika baca waktu itu tuh nggak berbeda dengan perspektif, kayak bukan sayangnya sih, it happens a lot in life, right? And menurut gue gimana gue ngepersif buku ini dulu dengan sekarang tuh totally different. Apalagi setelah gue mempelajari beberapa hal tentang sales dan businesses, gue ngeliat how to win friends and influence people is another thing. Teman gue yang lama di sales bilang kalau sales is all about emotion. Gue gak ngerti emotion, to be honest. Jadi buku itu ngajarin gue banyak hal tentang people, how to deal with people. Gue belum mengkorelasikan secara full apa bacaan di sini, karena gue juga lagi coba baca ulang semua isi How to Win Friends. Ini disclaimer aja. But sejauh ini pengalaman gue membaca ulang How to Win Friends and Influence People, gue menemukan banyak sekali korelasinya dengan sales. Dan
ini buku bagus banget, lo bisa baca setelah lo baca Brian Tracy. Lo habis baca Brian Tracy, gue rasa baca Dale Carnegie aja, How to Influence People. Karena Brian Tracy itu ngebahas tentang technicalnya. How to influence people. Dale Carnegie itu bahas tentang technical juga, tapi bareng juga paradigma penting ketika lo tuh berhubungan dengan orang. Dia juga ngebahas tentang beberapa technical penting yang lo perlu ketahui kayak gitu. Walaupun kedua author ini berasal dari budaya berbeda dengan Indo ya, mereka berasal dari US kalau nggak salah ya. Tapi masih banyak yang bisa lo korelasikan gitu. Ya sedewasanya lo aja untuk memahami mana yang oke, mana yang enggak. Terakhir, ini menurut gue sebenarnya orang melihat buku ini sebagai buku finance, tapi menurut gue buku ini terlalu bagus. Aduh gila, gue seakan-akan ngejelekin finance. Nah, buku ini terlalu bagus untuk lo bilang ini cuman ada di finance doang. Buku ini tuh bukan berbicara tentang finance doang, dan lo nggak cukup ngebahas buku ini dengan sudut pandang finance doang gitu. Ini buku bagus banget. Dan itu kayak buku ini tuh ngedobrak paradigma akuntansi yang dipelajari dari ya mungkin 30-40 tahun ke belakang. Itu namanya adalah Profit First dari Mike Michalowicz. Ya, Mike Michalowicz. Gue harap gue nggak salah pronounce namanya ya, Mike Michalowicz. Profit First ini ngajarin ke gue lah ya, enggak, tentang kalau lo punya bisnis, lo harus ambil untung dulu gitu. Lo jangan kayak ambil untung terakhir, lo harus ambil untung pertama. I mean like gila nggak sih? Terus there's a lot of questions ya, kayak oh terus lu gimana dong cara ngebayar ini, lu cara nutup pajaknya gimana, segala macam bla 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 bla. There's a lot of questions ketika ada sebuah paradigma yang bilang lo ambil untung pertama cuy, jangan ambil untung terakhir gitu. There's a lot of questions, but the most important things is when you trying to, gimana cara jelasin ya, gini aja deh. Dalam si buku Profit First ini, dia ngajarin lo tentang ngambil keuntungan pertama. Tapi bukan di situ aja gitu. Dia ngejelasin juga once your company punya limited resource, lo bakal jadi lebih kreatif, nyari solusi yang unorthodox gitu ya. Enggak yang out of the box ya, unorthodox dan out of the box gitu. Di luar dari itu juga, once you take profit out of your business, like most of your problems itu bisa lebih sustain. Lo bisa menghadapi beberapa problems, lo lebih sustain. So yes, lo bisa ambil profit dari perusahaan lo. Even bahkan di dalam bukunya Profit First Mike Michalowicz ini ya, dia tuh ngebahas tentang even though your company is like minus cash flow, rugi, bahkan company lo lagi hutang, lo tetap bisa ambil profit first. Dan gitu menurut gue gila banget. Itu gila sih. Itu berkorelasi juga dengan hal yang lagi gue coba tulis sekarang ya. What if a tech company goes no dev actually? Itu menurut gue apa yang ada dalam buku ini sangat amat revolusioner. Gila, gue terlalu glazing gak sih? Gue terlalu glazing orangnya. But actually it's a quite good book. It's not quite good book, it's actually good book. It's a great book to be honest. Di antara beberapa buku bisnis yang gue baca, banyak yang cuma ngebilang tentang product market fit, kayak how to sell, etc. Basically all of them talking about how to sell. Lo bakal menemukan how to sell di semua buku ini, even Profit First, because he's talking about business ya. So of course he also talking about the how to sell something. But whatever you found on these books, gue rasa semuanya berbeda.
Gue udah milih buku-buku yang menurut gue oke. Let me know in comments. Buku apa lagi kita bahas.